Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigis Jevira dari kelas manajemen 21H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran tata kelola UKM di Indonesia dalam pemanfaatan e-commerce bisnis to bisnis untuk go global dalam memenuhi tugas tambahan manajemen keuangan 1. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Usaha kecil menengah atau UKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa strategi untuk meningkatkan daya saing UKM di pasar global adalah dengan memperkuat sisi manajemen, arus informasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Keterlibatan UKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi e-bisnis menawarkan peluang bagi perusahaan dan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi digital. E-commerce pertama kali diterapkan pada tahun 1995 dalam bentuk dasarnya yaitu penjualan iklan spanduk. Sejak saat itu, e-commerce berkembang pesat. Saat ini berdasarkan hubungan pasar, e-commerce diklasifikasikan menjadi business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, dan consumer to consumer C2C. Sejalan dengan pertumbuhan internet, ketiganya tumbuh secara eksponensial. Manfaat dan keuntungan menggunakan e-commerce adalah media promosi dalam rangka untuk meningkatkan volume penjualan, baik untuk penjualan online maupun konvensional. Fungsi tata kelola dalam usaha kecil dan menengah yang diyakini mampu memperkuat posisi usahanya sendiri dengan pesaing secara berkesinambungan. Mengelola sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien dapat meningkatkan value dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada tata kelola atau governance. Merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Mu'arif Effendi tahun 2009, dengan kata lain, tata kelola adalah aturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi arah kendali perusahaan. Yang kedua, ada pengertian usaha kecil dan menengah atau UKM. Adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan menurut M. Kuartono. UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang mempunyai omset penjualan tahunan paling banyak sebesar 1 miliar dan milik warga Indonesia. Yang ketiga ada kriteria UMKM. Di sini yang pertama adalah usaha mikro. Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak sebesar 300 juta. Selanjutnya usaha kecil. Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta dengan memaksimalkan yang dibutuhkannya mencapai 500 juta. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak sebesar 2,5 miliar. Selanjutnya usaha menengah. Sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar rupiah. Selanjutnya yang keempat ada jenis-jenis e-commerce.
Yang pertama ada business to business atau yang disingkat sebagai B2B. Yang kedua ada customer to business atau C2B. Yang ketiga ada business to customer atau B2C. Yang keempat customer to customer atau C2C. Yang kelima ada business to administration atau B2A. Yang keenam ada customer to administration atau C2A. Dan yang terakhir ada online to offline atau O2O. Selanjutnya yang kelima ada business go global, adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode literatur review. Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan berbagai teori yang berkaitan dengan pendapat atau masalah yang diteliti sebagai acuan untuk membahas hasil belajar. Penelusuran literatur digunakan dari berbagai sumber, yaitu jurnal nasional dan internasional, dengan menggunakan dua database, yaitu ada ScienceDirect dan Google Scholar. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Tata kelola UKM meningkatkan kinerja perusahaan kecil menengah, misalnya untuk memastikan alternatif pendanaan dari investor dan lembaga keuangan. Dalam banyaknya kasus, UKM dalam bentuk perseroan terbatas dapat mengadopsi konsep tata kelola secara umum seperti yang dilakukan perusahaan besar. Mayoritas UKM masih menjalankan usahanya secara konvensional dan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Namun pedoman dan peraturan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik lebih tepat pada skala besar dan tampaknya menjadi beban yang terlalu berat bagi UKM. Kondisi tersebut mendorong pemerintah, UKM, serta akademisi untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi bagaimana implementasi good corporate tata kelola di sektor UKM. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau ICT, e-commerce sering digunakan untuk pemasaran dan penjualan produk melalui dunia maya. Penjualan dan pemasaran produk melalui dunia maya memiliki banyak kelebihan, yaitu jangkauan yang luas, tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, e-commerce patut dicoba untuk membantu mengembangkan UKM di Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bagi sebagian besar UKM di Indonesia, menerapkan tata kelola perusahaan bukanlah tugas yang mudah karena bentuk hukum dan sifat bisnis perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di UKM harus bersifat sukarela, bukan berdasarkan prinsip. Aspek tata kelola UKM telah disarankan untuk lebih dekat dengan mandat bila dikaitkan dengan hasil investasi UKM dan kegiatan pinjaman. Hal ini disebabkan sifat tata kelola perusahaan sebagai sistem pengawasan oleh prinsipal untuk meminimalkan biaya yang diwakili kepentingan masing-masing manajemen. UKM Indonesia telah mengakui manfaat e-commerce dari B2B dan ribuan lainnya telah bergabung dengan situs web pasar B2B global. Sayangnya, sebagian besar bisnis kecil tidak mempraktikkan praktik penggunaan situs web yang tepat yang mengarah pada kesuksesan global. UKM Indonesia harus melakukan upaya untuk mengembangkan diri agar siap dan berhasil mengadopsi e-commerce dan go global. Pemerintah dan organisasi juga dapat membantu UKM berkembang dengan memberikan pelatihan dan konsultasi. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.